Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ali. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hmm, sejarah tradisi Beta Swali menurut praktisinya. I mean, according to Daudia, of course. It's not according to the Babagan or the Celebi, ya. The practitioner is, especially myself, especially Gayatri Widotami, ya. Eh, jadi karena Zoom ini biasa dihadiri oleh orang dari luar, teke-teke tahu dia dari luar, jadi kalau slide-nya itu bahasa Inggris, maka saya akan ngomong bahasa Indonesia, gitu kan. Tapi mungkin akan sekali-sekali untuk lebih jelas, saya akan bicara bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya ada slide bahasa Indonesia, nah mungkin saya akan bicara dalam bahasa Inggris. Tapi kayaknya untuk kali ini nggak ada. Terima kasih kepada Mas A. Ruiyat. Ini ada yang belum memperkenalkan diri nih kayaknya. Dono sama Ikarus. Wah, ini jauh-jauh nih. Ada dari Ikarus ini, ada dari Yunani ini. Hmm, Sebentar. Oke. Nah, saya ingin menyatakan bahwa syarahan saya kali ini bukan berdasarkan pendekatan yang akademis atau semacam itu, ya. Ini semata-mata disampaikan berdasarkan pada tradisi Daudia, baik itu tertulis maupun lisan. eh, saya reinterpretasi lagi secara sudut pandang seorang sejarawan atau antropologis, ya, gitu, ya. Karena latar belakang pendidikan saya sejarawan dan Syekh Ali Haidar itu seorang antropolog. Jadi begitu. Seperti orang yang melihat dirinya sendiri, gitu loh. Ketika sudah diperiksa oleh dokter, oh iya betul kata dokter, saya ini misalnya sakit mah, gitu. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Nah, eh, karena itu berbagai pandangan yang ada di sini kebanyakan lebih dari versinya Celebi, ya, bukan dari Babagan. Nanti kita akan lihat apa sih Celebi, apa sih Babagan. So we shall see which one is Celebi and which one is Babagan. Jadi, tapi saya akan disclaimer dulu. Em, nah, tapi saya ingin menegaskan bahwa Daudia tidak memiliki satu afiliasi apapun dengan organisasi Babagan maupun Alewi manapun di seluruh dunia. Nggak ada. Kalau teman saya banyak, tapi masih bukan banyak. Ada lah beberapa teman Alewi. Kalau Babagan nggak punya teman. Nah, itu nanti akan saya jelaskan juga di bagian terakhir. Dan ini adalah nomenklatur kami bahwa supaya agak jelas, supaya pembahasan ini nggak bingung, ya. Jadi nomenklaturnya di sini adalah Daudia itu cara menulis Daudia Indonesia. Nafsiologi itu adalah studi the BFNI, nafas, dan segala bentuk tradisi Daudia. Sampradaya itu artinya adalah kita belajar secara personal, murid dengan mursyid. Seperti saya dengan Syekh Ali Haidar. Nanti Syekh Ali Haidar dulu belajar dengan mursyidnya, yaitu neneknya, itu Syekh Hawa. Syekh Hawa dengan ayahnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah satu bentuk yang personal. Yang ini membedakannya dari bentuk edukasi yang lain, seperti mungkin di madrasah yang sifatnya massal, gitu, ya. Nah, parampara itu bagian integral dari sampradaya, yaitu seorang khalifah atau mursyid yang melanjutkan mursyid sebelumnya. Jadi istilah khalifah di sini bukan khalifah seperti yang kita paham raja gitu, bukan. Nah, jadi Gayatri itu khalifah. Kan jadi bukan seperti itu, ya. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi ini istilah dari Sanskrit yang saya pakai karena kita lebih dekat biasanya dengan bahasa Sanskrit, ya. Indonesian language is usually very close with Sanskrit language, so I use the term from Sanskrit. Nah, kemudian kita akan melihat nanti kata-kata seperti kocak. Kocak itu nama lain dari bait. Bahasa Inggrisnya heart.
Heart-nya bukan yang hati ya, heart itu di belakangnya ada H. Ini apa? Disinilah terjadi transmisi itu, sampradaya itu terjadi. Itu jadi seperti satu ruang yang bisa terjadi di satu tempat tertentu, gedung atau di hutan atau di Zoom. Saat ini saya sedang berada menyampaikan transmisi di otak saya, yaitu otak Hepzibah. Ya, itu saya sedang menyampaikan transmisi. So, Ocak, I don't know really how to pronounce Ocak in Turkish. Maybe Ojak, atau maybe saya nggak tahu ya saya bukan orang Turki. Nah, ini nanti juga saya jelasin. Kok standarnya dari Turki tapi nggak bisa bahasa Turki. Nah, nanti saya juga akan jelasin itu nanti di slide ini. Intinya saya nggak tahu cara menyampaikan Ocak gitu. Nah, ini pakai bahasa Indonesia aja ya, Ocak gitu ya. Nah, terus uh, so Ocak is the heart where I transmit like now in the Zoom is Ocak. Is my Ocak. Nah, musiknya itu adalah kalau bahasa Indonesia dari Sanskrit itu saya pinjam itu gurukula. Jadi seperti yang memberikan kita mentoring, training gitu kan. Nah, kepada para darus atau para abdal ya. Bahasa Inggrisnya ada tuh minister itu kalau dalam Kristenan itu adalah abdal. So I remember when I read something from Baptist churches, so ministers are quite similar with the abdals because they are not supposed to be paid. Ya. Jadi nggak perlu dibayar. Nah, kayak tadi yang membaca-bacakan ini tuh semuanya nggak ada yang dibayar oleh saya, tapi mereka yang bayar saya. Ya, jadi kebalik ya. Yang membayar ini Zoom ini kan harus dibayar apa? Resmi, official ininya. Secara brief aja ini Bekta Swali itu siapa? Mungkin nggak ada yang tahu. Mungkin bisa dilihat di Wikipedia. Tapi saya akan sampaikan di sini hal-hal yang mungkin nggak terlalu ada di Wikipedia. Misalnya tahunnya biasanya kalau Wikipedia itu 1209, tapi ada juga yang mengatakan sebelum itu. Saya pernah baca versi-versi yang lain. Kemudian tapi semuanya rata-rata mengatakan meninggal antara tahun 1270 hingga 1271. Ya mungkin karena kalau meninggalnya diukur dari tahun Hijriah kan kadang dunia bisa beda ya tahun Masehinya. Atau kalau hitungannya dari Julian kalender dia bisa berbeda Gregoriannya. Nama aslinya itu Muhammad. Jadi Bektas itu adalah nama nama apa ya seperti nama chef gitu ya. Seperti saya dapat nama Hepzibah gitu. Nah, Hungkar itu kayak panggilan yang ingin memuliakan beliau, Hungkar gitu. Nah, dia itu dari Wangsa Musawi, ya, kemudian bapaknya itu Ibrahim. Nah, ini ada satu hal, saya selalu ingin tahu siapa ibunya gitu kan. Nah, kalau melihat dari ceritanya itu, sepertinya ibunya itu sepertinya orang Turki dari kelompok Khwarezmian. Khwarezmian itu apa? Nanti kita akan tahu. Susah ya nyebutnya Khwarezmian, tapi kalau yang anak matematika seperti Herman pasti tahu tuh. Al-Khwarizmi, ahli itu kan ya. Nah, kemudian ini juga mungkin nggak begitu banyak di Wikipedia ya. Ini dia punya paman, ini nanti akan ada ceritanya. Ada punya paman namanya Haidar, saudara namanya Mintas, terus sepupu namanya Hasan. Hasan ini punya anak dua orang, Abdal Musa dan Mehmet Abdal. Dia juga bingung ya kenapa itu Abdalnya ada yang di depan, Abdalnya ada yang di belakang. Soalnya kalau bahasa Turki itu biasanya gini. eh Kalau Indonesia kan aku mau makan ikan. Nah, kalau bahasa Turki itu seperti bahasa Jepang. Ikan mau makan saya, itu susunannya seperti itu. Jadi harus selalu berubah susunannya. Ini saya juga nggak ngerti kenapa. Nah, istrinya, ini menarik. Istri namanya Fatima, ini akan cerita lagi tentang ini. Nah, bisa dikatakan musik utamanya dia adalah dua orang. Baba Elias Al-Khorasani dengan Syekh Idris, yaitu adalah bapak mertuanya. Nah, nanti kita akan lihat itu. Nah, ini adalah
silsilah Bektas Wali menurut Daudia. Eh, nggak tahu saya kalau di Babagan itu seperti apa. Saya juga nggak tahu kalau di Alewi yang lain, tapi ini yang diterima oleh saya. Ya, jadi nanti dua limanya ke seterusnya ada sampai ke saya ada. Ya, nggak akan saya taruh di sini ya. Nah, terlalu panjang. Sepertinya Ria juga gitu kan, nyambungnya ke Bektas Wali. Jadi ini sanat ini ya. Kalau yang dimaksud di Daudia itu selalu lebih kepada sanat bukan nasab, tapi sanat eh, transmisi. Walaupun eh, sebagian besar dari yang ada di sini itu mulai dari nomor 0 sampai 2, 3 itu sebetulnya adalah nasab. Cuma nanti kalau udah sampai 2, 3 ke bawah itu bukan nasab. Nah, terus saya memberikan tanda seperti nanti ada tanda ini ya, si namanya ini beda bukan tanda kurung tapi tanda segitiga ini. Ini yang saya maksud dengan sanad, ya bukan nasab gitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana ini ya. Gitu. Nah, kalau penasaran. So, nah sekarang kita akan mencari tahu dulu seperti yang saya janjikan di flyer itu, apakah hubungannya ya Bektas Wali ini dengan Imam Musa Kazim. Nah, secara tradisional Haji Bektas Wali itu diterima, receive di sini maksudnya diterima itu sebagai silsilah ijazah ya, sebagai seorang syahid dari keturunan Ibrahim Al-Mujab Ibn Muhammad Al-Abid Ibn Musa Kazim. Nah, kadang-kadang ini Ibrahim Al-Mujab ini kalau di kalangan Alewi itu disebut sebagai anaknya Musa Kazim. Jadi dia langsung lompat gitu. Muhammad Al-Abidnya nggak disebut. Eh, beliau adalah seorang juru kunci pertama yang ada di Karbala. Ah, jadi boleh satu saat nih kita Daudia coba 2027 kita pergi rame-rame ke Karbala. Nah, ada satu keluarga di sana namanya Al-Faiz, eh, keturunan dari Muhammad Al-Hairi, yang dia bisa masih menjadi juru kuncinya. Cuman itu dari keturunan Muhammad Al-Hairi. Nah, Haji Bektas Wali bukan dari keturunan Muhammad Al-Hairi. Nanti kita akan lihat. Tentu saja kalau dari sudut pandang orang Barat, dia itu skeptis tentang ini. Kayak sekarang lah, orang punya pemikirannya agak Barat, terus langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh Imaduddin tanpa mempelajari tradisi Islam. Nah, seperti itu ya. Dan mereka tidak mengerti pentingnya silsilah itu di dalam tradisi Islam, tradisi pengetahuan, tradisi transmisi sampradaya itu. Nah, kemudian Daudia menerima bahwa setelah kegaiban Imam Muhammad Al-Mahdi pada 874 Masehi, setelah kematiannya Imam Hasan Al-Askari ya, eh, ini kegaiban kubra sebetulnya menurut eh, Daudia. Eh, Khalifahnya itu adalah Ibrahim Al-Mujab itu. Makanya kalau kita lihat di tahun itu eh, sekitar tahun berapa ya? 870-an kalau nggak salah atau 860-an beliau sudah menjadi juru kunci Karbala. Kok jadi Kabalah sih? Karbala. Hmm. Ya seperti itu. Nah, kemudian silsilahnya turun kepada putranya Hasan. Nah, jadi ini beliau itu sanadnya dari Hasan ibn Ibrahim Al-Mujab. Nah, sekarang kita lihat hubungan beliau dengan Baba Iyah. Bahasa Inggrisnya Babais. Oh, Baba Iyah. Babais, Baba Iyah. Hmm. Mungkin sekitar tahun 1220 Masehi, beliau itu bermigrasi ke Anatolia bersama ayahnya Ibrahim, pamannya Haidar, dan sepupunya Hasan. Nah, mereka ini mendapat gelar Gazi. Kalau ditulis Gazi, itu artinya mereka ini seorang pendekar. Jadi, kalau di dalam bahasanya orang Cina itu ada wuxia. Nah,
Berarti mereka itu mungkin awalnya itu bekerja kepada Seljuks untuk menjadi pendekar, untuk melakukan pengawalan, untuk melakukan berbagai bentuk pengamanan atau berperang untuk Seljuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sorry ini ada. Nah, mereka semua ini ya Ibrahim, Haidar, Hasan, ini semua adalah Baba Iya. Murid-murid dari Baba Elias, murid-murid dari Baba Elias Al-Khorasani. Yang mereka itu semua bermigrasi bersama-sama dengan Baba Elias ke Anatolia. Tadi kita lihat Bektaswali itu lahir di Nishapur. Nah, Nishapur itu ada di Iran saat ini. Tadinya itu adalah ibu kotanya Kekaisaran Seljuk. Nah, kemudian tidak lagi menjadi ibu kota. Dan pada tahun 1220-an itu jatuh ke dalam Kekaisaran Khorasmian. Susah nyebutnya ya. Khorasmian. Nah, padahal Khorasmian ini nanti sebentar lagi udah mau runtuh. Nah, coba kita lihat. Makanya karena sudah jatuh ke Kekaisaran Turki ini, ya Seljuk juga Turki, tapi ini Turki yang lain lagi. Nah, kemudian orang-orang Babaya ini bermigrasi dari Khorasan ke Anatolia. Silakan datang, Mas Adi. Karena terlambat, silakan itu dulu push up 10 kali. Hmm. Nah, ini sekarang saya kasih ceritanya. Ini supaya kita dapat gambaran pengalaman hidupnya Haji Bektaswali. Jadi sebelum jatuh ya ke tangan Mongol pada tahun 1219 hingga 1222 Koresmian ini, ya, maka mereka itu udah kabur duluan tuh dari Nishapur. Nah, soalnya pada tahun 1221 Nishapur ini mengalami pembantaian yang sangat sadis dari putrinya Genghis Khan. Jadi jadi Genghis Khan ini punya beberapa putri yang dia itu sangat berkuasa. Nah, dia ingin membalas dendam kepada satu pasukan Koresmian yang mungkin kalau nggak salah berpusat di Nishapur itu. Jadi kabarnya, nggak tahu benar atau salah ya, konon kabarnya 1,7 juta orang di kota itu disembelih oleh pasukannya putrinya Genghis Khan ini. Saya juga nggak tahu namanya siapa. Mudah-mudahan namanya bukan Altan tuh ya. Itu nama anak saya, nama Mongol. Ya, itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat di dalam buku, buku itu ada buku, aduh saya lupa nama judul bukunya, yang ditulis oleh Todd Olson. Ini saya lihat ya ada yang saya tanda panah ini. Todd Olson itu mengatakan bahwa Todd Olson itu bukan mengatakan menyalin kabar-kabar catatan dari abad ke-15, abad 14 ya. Keturunan dari Baba Elias yang mengatakan bahwa iya, bahwa Bektaswali ini adalah murid dari leluhurnya itu. Nah, kemudian seorang sejarawan dari abad 14 itu mengatakan bahwa Bektaswali itu kemudian menjadi khalifah dari Baba Elias. Nah, sekarang supaya kita memahami ini saya supaya nggak bingung dengan geopolitik di saat itu ya. Pada masa itu ada Seljuk, kekaisaran Seljuk. Itu Sunni Turki. Tapi ini sudah berakhir kira-kira abad ke-12 akhir ya. Atau 13 awal itu udah nggak ada. Dan kemudian terpecah-pecah. Di antara pecahannya adalah Kesultanan Seljuk di Rum. Nah, ibu kotanya dia pindah-pindah dari Nikea, Konya, kemudian Silva. Semua ini ada di Turki sekarang. Itu juga Turki dan Sunni. Dan kemudian ada tadi Koresmian. Hmm. Salah satu ibu kotanya, dia punya banyak ibu kota. There are several capitals, Ghazni. So, kalau ada yang ingat nama Mahmud Ghaznawi, ini tokoh yang Afghanistan saat ini. Kebayang nggak? Sebegitu luasnya.
kekaisaran itu. Dan ini meliputi Asia Tengah kayak Turkmenistan, Kazakhstan gitu kan. Samarkand itu ya, ibu kotanya juga salah satunya pernah jadi ibu kotanya Khwarezmian. Terus Ottoman. Nanti setelah itu udah berakhir ini semua sudah runtuh, muncullah Ottoman, muncullah Safawiyah. Nah, inilah dunia atau geopolitik pada masa kehidupannya Haji Bektas Wali. Kekaisaran-kekaisaran ini ya. Nah, oke. Nah, maka kita kembali kepada Baba Iya. Sekitar 1240 Masehi, berarti sekitar 10 tahun, 20 tahun setelah mereka menetap di mana? Ini bukan 10 tahun, berapa sih? 12, 20. Oh ya betul, 20-an tahun ya. Mereka menetap di Anatolia. Nah, ini ada seseorang bernama Baba Rasul. Dia mulai memimpin pemberontakan terhadap Kesultanan Seljuk yang ibu kotanya sudah ada di Siva saat itu. Nah, Baba Rasul ini adalah murid dari Baba Elias tadi. Jadi ini sama-sama seangkatan, seleting dengan bapaknya Haji Bektas Wali. Jadi di wilayah Name itu adalah kitabnya, salah satu kitab yang bercerita tentang Haji Bektas Wali. Nah, dia mengatakan malah Baba Elias itu adalah muridnya Baba Bektas. Tapi eh, kalau kita perhatikan lagi, maka mungkin ini keliru karena saya pernah ngomong tuh sama seorang murid itu nama-nama orang di sana itu nggak kreatif. Jadinya namanya bapak itu bisa jadi dipakai lagi sama cucunya. Jadi orang bingung gitu kan. Nah, gitu. Jadi maksud saya seperti itu ya. Jadi nggak bukan sebaliknya bahwa bukan Bektas Wali itu adalah mursyidnya Baba Elias, tapi dia ada muridnya dan sebelum Baba Elias itu adalah tampaknya ada seorang juga yang diberi gelar Bektas. Karena itu adalah nama-nama yang biasa gitu. Mungkin kita aja yang nggak tahu di Indonesia kan gitu. Nah, ini ya sekarang banyak orang bingung dengan cerita-cerita. Kalau ada cerita orang yang mengklaim sebagai Mesias atau Al-Mahdi atau Yesus. Dan dia melihatnya dengan konteks saat ini yang orang-orang mengklaim sebagai nabi, sebagai Mesias, dan lain sebagainya. Padahal belum tentu seperti itu. Misalnya begini, misalnya seperti contoh, ada agama sekarang ada dia tidak mau menyebut dirinya Islam, dia udah ya, aku nggak mau menyebut dirinya Islam. Itu Ahmadi religion. Ini bukan Ahmadiyah ya. Dia mengklaim Imam Mahdi sudah ada. Dan orang mengira bahwa yang bicara di depan kita itu siapa itu namanya? Siapa sih namanya? Itu Ja'far atau siapa namanya? Dia adalah si Imam Mahdi. Padahal dia itu hanya mengklaim dirinya sebagai khalifahnya atau walinya dari Imam Mahdi. Demikian ya. Nah, lebih kurang sebetulnya setiap seorang mursyid yang memang sanatnya jelas dan dia punya kejelasan yaitu benar-benar dia menentang penguasa, dia tidak sedang kalau kita bisa teliti ya dan ya mungkin juga nggak semua tapi kalau kita bisa berprasangka baik gitu ya istilahnya. Tentu saja karena ini silsilahnya kami akan berprasangka baik kepada leluhur kami. Dia kan bukan sedang mengatakan saya adalah Mahdi, saya adalah Yesus, saya adalah Mesias. No. Tapi saya mewakili mereka. Atau saya menyampaikan pesan-pesan mereka. Nah, kemudian murid-muridnya itu, ya namanya murid ya, kadang iseng gitu kan nyebut Nabi, wah, Rasul.
Padahal maksudnya bukan Rasul seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang ada lagi istilah Kalandariah dan Malamatiyah. Kebanyakan Babaiyah itu mereka kalau tidak Kalandariah itu Malamatiyah atau keduanya. Sebetulnya Kalandariah maupun Malamatiyah ini sebetulnya adalah satu bentuk pendekatan atau metode atau disiplin. Kalau Kalandariah itu cara untuk melepaskan kemelekatan ya terhadap keserakahan dan kesombongan. Nah, begitu juga ya Malamatiyah. Nanti kita lihat apa bedanya. Dan ada gerakan atau ada tarikat yang mungkin dia punya disiplin khusus tertentu tentang itu, kemudian diberi nama atau dikenal dengan nama, oh itu Karandaria, oh itu Malamatiyah. Jadi kira-kira mungkin begitu ya. Jadi bukan berarti Babaiyah ini keturunannya Malamatiyah atau keturunannya Karandaria, bukan. Tapi karena dia punya metode yang disebut sebagai Kalandaria dan Malamatiyah. Nah, ini sebagaimana kita bisa lihat kalau dalam sejarah itu sebagian muridnya Baba Rasul itu dia minum alkohol dan dia nggak pergi sholat ke masjid. Atau mereka akan terlihat seperti orang yang sangat liberal, sangat sekuler, kayak nggak beragama gitu lah pokoknya. Hmm. Jadi apa sih Kalandaria? Itu Kalandaria itu adalah orang-orang yang dia mengambil disiplin mengembara dan tidak mengikuti ya melanggar atau tidak mengikuti norma sosial dan fikih dalam rangka untuk memelihara Al-Furqan. Dan supaya dirinya mereka itu tidak sombong. Atau mereka itu sedang mendakwahkan agar terhadap atau ada terjadinya. Jadi mereka mendakwahkan menentang adanya penyimpangan kekuasaan yang dilakukan melalui fikih atau norma untuk mengontrol masyarakat sehingga terjadilah banyak kemunafikan. Kalau dari seperti itu, kalau malah mati itu lain lagi. Kalau malah mati itu dia mempermalukan dirinya atau dia mengambil kesalahannya itu kepada dirinya. Jadi dia akan terlihat bersalah, akan terlihat memalukan. Pokoknya dia seperti dia akan tampil sebagai aib, gitu kan? Nah dia uh, bisa ini terjadi di dalam karakternya atau dia itu muncul seperti trickster. Trickster itu kayak tahu ya Nasruddin Hoja, Abu Nawas. Nah itu trickster. Nah itu mereka sedang malah mati ya itu sebetulnya. Mudah-mudahan pada tahu ya Abu Nawas atau Nasruddin Hoja. Baik dirinya mereka itu supaya tidak menjadi orang yang hipokrit atau mereka juga melakukan dakwah itu. Nah, soalnya di masyarakat terjadi pemerintah itu mengkontrol masyarakat dengan norma-norma, dengan ide-ide yang membuat kemunafikan malah menjadi-jadi dan si pemerintah itu malah melakukan ketidakadilan dan seterusnya. Dan rakyat juga mengikuti ketidakadilan itu. Nah, walaupun demikian, perlu untuk diingat bahwa Kalandari dan Malamati itu adalah untuk memelihara Al-Furqan atau 10 perintah Allah yang bisa dilihat di dalam Al-Baqarah 53. Itu adalah satu kriteria iman yang tadi kita dengar di dalam Syemah kalau ikut Syemah. Meskipun mereka itu nggak mengatakan, saya sedang memelihara Al-Furqan. Nggak, dia nggak akan mengatakan itu mungkin. Malah kayaknya nggak pernah, saya nggak pernah baca ada Kalandari atau Malamatia di zaman itu yang ngomongnya saya itu sedang memelihara Al-Furqan, nggak ada.
Tapi mm, kalau kita baca dengan lebih mendalam, mereka tidak diizinkan untuk membunuh. Mereka tidak diizinkan untuk menyembah berhala. Malah mereka menghancurkan berhala. Instead of worshiping idol, they broke the idols. Mereka dilarang untuk melakukan tinaf. Ya, kami lebih menggunakan istilah tinaf daripada zina ya, karena zina itu punya konotasi yang berbeda dengan tinaf, mencuri atau hal-hal yang lain yang melanggar Al-Furqan. Nah, ini misalnya kalau yang orang kalau dari nih, oh mereka mungkin minum alkohol, mereka mungkin telanjang gitu ya di di jalanan. Telanjang itu nggak melarang dekalog loh. Kalau berani gitu ya, masa Hadi lagi stres. Kalau berani telanjang apa sunbathing gitu kan di Bali gitu kan, nggak melanggar dekalog gitu. Itu berpakaian jelek. Atau pergi ke pelacuran. Nah ini makanya katanya digunakan tuh bukan zina tapi tinaf ya. Nah, kemudian pergi ke pelacuran untuk menyamar, kemudian saya datang ke situ untuk membebaskan seorang perempuan dari pelacuran. Tapi kan kok membebaskan nggak bisa sembarangan ya. Jadi bisa jadi pura-pura jadi kliennya dulu lalu membebaskan. Itu sering terjadi, cerita-cerita seperti itu biasa terdengar di model-model kalian dari ini. Atau mereka tidak datang sholat di masjid. Atau mereka malah mengganggu. Misalnya kayak bukan mengganggu orang nggak sholat, tapi kayak misalnya mengganggu khotbah gitu ya. Mempermalukan si penceramah gitu ya. Nah, pokoknya bandel deh kalian dari ini. Nah, dalam hal mereka tidak puasa Ramadan, tidak sholat Jumat, atau mereka tidak merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini sebetulnya ada hubungannya dengan pandangan mereka mengenai ajaran-ajaran Islam yang ditransmisikan oleh Nabi Muhammad melalui Ahlul Bait. Nah, itu kita akan lihat nanti. Nah, sementara itu, kita akan melihat dulu hubungannya dengan Naqsyabandiyah. Apakah ada yang pernah di Naqsyabandiyah ya di sini? Nah, kalau ada yang pernah mungkin bisa tahu ya ini ya. Misalnya saya nggak pernah ke Naqsyabandiyah. Cuman saya tahu bahwa ini silsilahnya mirip dengan mereka. Di tengah-tengah revolusi Babaiyah itu ya. Nah, terjadilah kematian dari saudaranya Mintas. Mintas ini kemudian syahid gitu kan. Haji Bektas Wali begitu stres, begitu sedih lah ya. Akhirnya dia tidak terlibat di dalam bagian akhir revolusi itu. Nah, di bagian akhir revolusi itu seluruh Babaiyah itu dibantai atau dipersekusi habis. Atau mereka ditundukkan sehingga mengalah dengan Kesultanan Seljuk. Nah, pada masa itulah beliau itu menemukan perlindungan di rumahnya Syekh Idris. Syekh Idris ini seorang Oghuz Turk. Ya, sama seperti Ottoman ya. Ottoman itu juga Oghuz Turk. Cuman mereka Sunni. Nah, Syekh Idris ini adalah seseorang syekh yang memiliki silsilah nanti ujungnya itu sama dengan Naksabandia. Nah, kemudian beliau menikah dengan putrinya yang bernama Fatimah. Ini tentu saja adalah versi Daudiah atau versi Alewi. Kalau versinya Babagan ini nggak seperti ini. Nanti kita akan lihat kenapa. Nah, ini diulang-ulang lagi ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi begini ya. Ini adalah silsilah dari Syekh Idris yang dia belajar dari situ dan dia juga menikah dengan putrinya. Nah, ujung-ujungnya akhirnya kembali kepada Imam Ali ibn Abi Thalib. Walaupun itu melalui Hasan Basri. Tapi kalau melihat dari Hasan Basri ini, maka kalau menurut versi Daudia, berarti Hasan Basri ini adalah murid dari Imam Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, gitu. Untuk memahami ini, eh,
maka ini sebetulnya bisa dipahami dari membaca Hikayat Muhammad Al-Hanafiyah. Kayaknya nanti saya ada di cerita ini. Ini adalah karya-karya beliau. Nah, karya yang diwariskan kepada beliau dan diwarisi kepada, gimana sih ya kata-katanya? Beliau mewariskannya kepada kami dan beliau mewarisinya dari guru-gurunya yaitu Buyruk. Nah, Buyruk ini adalah instruksi mengenai bagaimana kita bisa mencapai keterampilan spiritualitas. Nah, ini dinisbahkan kepada Imam Ja'far al-Shadiq. Jadi semua ajaran-ajaran yang ada di Buyruk itu pasti itu dinisbahkan kepada beliau. Namun Buyruk ini setiap kodok, setiap teke, setiap ocak itu berbeda ya. Cara menyampaikannya, ekspresinya. Karena ini kan satu bentuk kita menyampaikan bagaimana memiliki skill. Dan ini bukan buku hadis. Jadi itu kalau Buyruk itu nggak bukan seperti telah diriwayatkan oleh Imam Ja'far bahwa kita harus gini, enggak seperti itu. Buyruk itu enggak seperti itu umumnya. Jadi ini lebih tepatnya ada satu disiplin atau metode spiritual yang diajarkan oleh Imam Ja'far. Nah, kita juga ingin melihat hubungan Bektaswali dengan kekristenan dan bagaimana mereka yang mengambil tradisi beliau itu dikenal dengan sifat-sifat non-konformis. Nah, seperti tadi disampaikan Baba Ishak ya tadi ya yang melakukan revolusi itu tadi, dia itu seringkali dituduh oleh kelompok Sunni, terutama Sunni lah, sejarawan Sunni, itu orang Kristen Ortodoks jangan-jangan gitu yang mau melawan Ottoman. Ottoman ini kan lagi bangkit nih ceritanya. Jadi kalau nggak salah pendirinya Ottoman itu bersamaan dengan Haji Bektaswali. Kemudian di situ ada satu dinasti namanya Komnenos. Ini harusnya dynasty. Why I put this dynasty ya? Sekolah Komnenos. Nah, ini di Amasya ini adanya di Turki sekarang. Nah, karena adanya sifat-sifat di dalam sampradaya sistem ini yang mengandung begitu banyak transmisi yang bisa begitu mirip dengan yang ada di dalam apapun Injil ya. Maka sering disangka, oh itu Kristen. Tapi Kristennya model konsensus gitu ya, bukan yang model tarekat gitu ya. Nah itu sering dituduhkan, wah itu kan Kristen gitu. Tuh. Nah, corak dari sistem sampradaya itu seringkali yang diabaikan oleh para peneliti. Jadi para peneliti itu inginnya melihat agama, inginnya melihat satu kepercayaan, suatu kelompok keyakinan dengan model konsensus tertentu atau model imperialis konsensus tertentu. Mereka nggak melihat sistem sampradaya di dalamnya yang seringkali itu sifatnya rahasia. Dan itulah sebabnya Bektaswali itu adalah orang-orang seperti Babai juga itu adalah orang-orang non-konformis terhadap warisan-warisan Umayyad dan Abbasiyah. Yang bagi Babaiyah, ya, warisan-warisan ini banyak yang mendistorsi, mereduksi, mengkorupsi, dan menyalahgunakan atau menyimpangkan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Imam Ali, Bunda Fatimah, Imam Hasan, dan Imam Hussein. Untuk apa? Untuk kekuasaan semata-mata. Untuk manifest destiny.
dari sudut pandang Sampradaya, itu adalah Imam Mahdi yang sedang dalam kegaiban sampai kepada Hasan yang merupakan putranya Ibrahim Al-Mujab itu, sampai kepada Baba Iya di bawah otaknya Baba Elias itu. Inilah yang memelihara sistem ini, dan juga ajaran-ajaran. Nah, termasuk adalah rahasia yang ada di dalam Alkitab. Ini ada satu cerita. eh Cerita tentang ketika Bektaswali ini pada masa itu eh, adalah masa musim kemarau dan eh, ada krisis pangan. Nah, beliau mengirim seorang muridnya untuk membawa gandum kepada seorang pendeta. Pendeta Ortodoks. Ya, di sana lebih banyak Ortodoks daripada Katolik. Protestan belum ada zaman itu. Nah, eh, tapi muridnya ini nggak nurut ya, karena ngapain saya ngasih gandum ke orang Kristen, pendeta Kristen tadi gitu. Terus dia pun menjual lah sebagian dari gandum yang dibawanya itu. Nah, begitu sampai di gereja bertemu dengan pendeta itu ngajak dia makan, minum dan lain sebagainya. Terus bilang, kamu kok cuma bawa segini? Saya tahu kamu itu lebih bawanya sebanyak ini loh, gini gini gini. Wah, malu dong kan? Si muridnya itu ternyata ketahuan dia itu bohong. Nah, terus kenapa kamu melakukan hal itu? Kata pendetanya. Begini, mohon maaf. Soalnya saya itu berpikir bahwa untuk apa sih saya kasih gandum ini kepada orang Kristen gitu kan, secara gratis lagi gitu kan. Lebih baik saya jual. Yang beli juga orang Islam, gini gini gini. Terus kata pendetanya, loh, kamu melakukan itu, terus kamu mengaku diri kamu Islam gitu kan. Nah, bagaimana dengan aku, eh, orang Kristen gitu kan. Kamu mengaku lebih hebat daripada orang Kristen gitu kan. Intinya seperti itu. Intinya adalah pendeta itu ingin menunjukkan bahwa kebenaran dan kebaikan itu tidak pada identitas ya, melainkan pada memelihara Al-Furqan itu. Nah, kemudian pendeta itu pun membawanya ke dalam gereja dan di bawah tanah dia menunjukkan bahwa dirinya adalah sebetulnya seorang muslim dan seorang murid dari Bektaswali. So, the priest was actually the disciple of Bektaswali. Ya. Nah, selain cerita itu mengenai kebenaran dan kebaikan, ya, yang melampaui identitas itu tadi, ini juga adalah mengenai takiyah di dalam rangka untuk menyintaskan transmisi. Jadi supaya transmisi itu tetap bisa disampaikan di dalam satu kekaisaran yang mungkin tidak membuat kita bisa hidup bebas, ya, hidup bebas dengan identitas tertentu, kita menggunakan identitas itu aja, tapi yang penting kita tetap bisa menyampaikan transmisi tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Nabi Enoch misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi seseorang itu bisa saja kalau ia ikut tradisinya Bektaswali sebetulnya sebelum munculnya era Babagan sebelumnya ya. Nah, itu sebetulnya bisa saja dia tampil sebagai seorang Kristen atau sebagai orang Yahudi, sebagai Sunni, sebagai Syiah, terserah apa saja. Nah, makanya sulit sebetulnya untuk meletakkan tradisi Bektaswali itu ke dalam satu kategori. Nah, sulit itu sebetulnya. Jadi, nanti kita akan lihat efeknya itu nanti. Nah, setelah wafatnya beliau, istrinya yang bernama Fatimah atau Kadincik Ana. Kadincik itu artinya adalah perempuan dan anak itu artinya ibu. Dialah yang menjadi khalifah. Nah, jadi perempuan bisa menjadi khalifah ya, sejak dulu ya. Bunda Fatimah Az-Zahra kan juga. Nah, kemudian
ada setidaknya 2 ocak sebagai cabangnya yang menurunkan atau mewarisi silsilah beliau, yaitu Sayyid Ali ibn Muhammad atau Kizil Deli. Kizil Deli itu artinya, Kizil itu kalau nggak salah adalah sungai merah, merah, ada hubungan warna merah. Nah, kemudian itu tadi, eh berarti apa ya, itu ponaan sepupunya gitu ya. Nah, karena ayahnya mereka kan sepupunya Bektaswali ya. Nah, eh, jadi kita bisa lihat misalnya contoh ya. Kira-kira ada itu yang Tabduk Emre ya. Tabduk Emre kan terkenal tuh, gurunya Yunus Emre. Dia itu kemungkinan dari wacaknya Kizil Deli gitu kan. Nah, tapi ini adalah 2 abad, abad ke-14 dan 16 dari masanya Bunda Fatimah Nuriyah ini, namanya Fatimah Nuriyah, biar kita bedain dengan Fatimah aja, oh ya, ini Fatimah Nuriyah. 2 abad itu belum ada satu kemapanan. Oh ini Bektashi gitu, enggak, belum ada. Oh ini Safawiyah, belum ada. Karena kan namanya suku itu sebetulnya nggak terlalu kok ini ya sama nama ya, kita bisa ganti-ganti nama. Besok saya bisa ganti nama nih. Jadi tarekat Adinawi. Mas Adi keluar masuk nih. Kenapa Mas? Sinyalnya jelek, Mbak. Oh ya. Nah kalau tadi itu Kizildel ya, kalau Abdul Musa itu ya, dia punya ocak itu menarik orang-orang Kurdi sama Turki yang suku-suku. Suku-suku yang biasanya semi nomadik, jadi suka pindah-pindah karena mereka itu peternak. Terus atau petani-petani Yunani yang ada kayak tadinya orang-orang Pomak itu banyak yang Alewi tadinya ya, tapi kemudian jadi Sunni. Ya pokoknya seperti itu ya. Jadi di Anatolia itu kan ada orang Turki, ada orang Kurdi, ada orang Yunani, ada orang Minoan, ada orang yang di Siprus itu, ya pokoknya kayak gitu ya. Terus, nah modelnya Abdal Musa sama Mehmet ini orang bawahan lah, ya rakyat jelita gitu kalau zaman sekarang. Nah, dan mereka ini tertarik dan dia mereka menerima Bektaswali itu sebagai uh, waliullahnya mereka dan menerimanya sebagai agama rakyat. Nah ini beda ya, agama rakyat itu sesuatu yang bersifat cair aja, jadi nggak perlu ikut tarekat Daudia gitu, tapi apa nggak perlu diinisiasi, tapi oh pokoknya saya menerima yang diajarkan oleh Thomas McElwain misalnya. Ya udah, kok faith itu kan gitu kan. Nah, kemudian kalau yang Ali Sultan tadi yang anaknya Bektaswali itu dia kemudian inilah yang menjadi cikal bakal dari Babagan dan Celebi. Kalau ini cikal bakal Alewi dan Bekasi, kalau ini cikal bakal Babagan dan Celebi. Nah, ini pusatnya di Dimetoka di Yunani saat ini. Dan mereka itu lebih menarik minat urban, orang kota. Ya kayak kita gini lah, urban sufi. Ya, karena orang kota itu mungkin lebih suka pada yang apa ya, sesuatu yang jelas, struktural gitu, intelektual gitu kan mungkin gitu kan. Nah, tapi pada abad ke-16 di kalangan murid-muridnya murid-muridnya siapa? Ali Sultan ini, ya, terpisahlah antara Balim Sultan dengan Baba Ismail dan kawan-kawan. Balim Sultan dan kawan-kawan dan Baba Ismail dan kawan-kawan. Jadi ada 2 faksi gitu ya. Nah, faksi Balim Sultan ini kemudian konformis dengan Ottoman dan Baba Ismail itu non konformis dengan Ottoman. Ini ya, yang terjadi. Nah, pada masa yang sama ini terjadilah ada kemudian muncullah tarekat Safawiyah. Nah, ini ya tarekat yang kemudian eh, terkenal sampai sekarang. Jadi selain adanya Babaiyah, sebetulnya ada banyak tarekat juga yang seperti Babaiyah. Nah, mereka ini kelompok-kelompok yang non konformis terhadap tradisi-tradisi yang berasal dari Umayyah dan Abbasiyah. Nah,
Kizilbash itu adalah kelompok sebelum Alewi dan sebelum Selebi. Mereka adalah murid-murid atau abdal-abdal atau dari kelompok yang serupa. Dan kemudian mereka bergabung dengan murid-murid dan abdal-abdal dari tarekat Syafa'iyah. Mereka bergabung semua nih ya. Orang-orang yang sepemikiran, sealiran, sesangat, walaupun beda-beda tekek, beda-beda tarekat gitu ya. Tapi ujungnya sama gitu ke Imam Ali gitu kan dan uh, Imam Muhammad Al-Mahdi gitu kan. Terus mendukung Ismail ini. Ismail ini kemudian mendirikan satu dinasti pertama di dunia yang berhasil menguasai negeri-negeri Persia. Khwarizmian tadi kan terus apa lagi negara-negeri yang sampai ke Afghanistan pun dikuasai itu ya sama sempat itu dikuasai sama uh, Safawiyah ini. Dan itu lama dari 1500 sampai 1000 berapa ya? 800. Cukup lama. Dan kemudian di sini saya ingin memberikan satu cara pandang melihat perbedaan Sunni dan Syiah yang agak berbeda dengan orang mengatakan. Sunni dan Syiah, di sini yang saya maksud kalau saya bicara sejarah yang dipahami dari The Beloved and I itu lebih pada kalau Sunni itu adalah orang-orang yang mengikuti konsensus, agama konsensus yang dia tidak mendapatkan atau tidak menerima di sini bukan berarti menolak ya, maksudnya nggak nggak dapet gitu, nggak mendapatkan atau tidak dapat itu para uh, adanya imam-imam seperti di dalam berbagai cabang-cabang Syiah. Nah, nah ini kalau di Cina itu namanya kedemu. Saya nggak tahu cara nadanya kan bahasa Cina tuh ada nadanya. Pokoknya kedemu. Kedemu itu adalah agama rakyat aja. Dia tidak punya sanad yang jelas banget seperti kelompok Sufi. Nah, ini beda dengan Sunni yang Sufi. Sunni yang Sufi, walaupun dia itu agama rakyat, setidaknya dia itu sampai kepada satu guru gitu kan. Oh, pokoknya kalau ada apa-apa dia merujuk kepada guru itu. Nah, dan guru itu punya sanad gitu. Nah, kalau di Cina itu namanya menhuan. Atau kalau kita tadi sebutnya sampradaya. Menhuan itu gimana nadanya juga saya nggak tahu. Itu ya bedanya. Jadi mungkin sanatnya Sunni itu seperti tadi, seperti Naksabandia tadi tuh. Sanatnya itu sampai Hasan Basri, ya kan? Langsung langsung jatuhnya ke Imam Ali gitu kan. Kalau Syiah itu adalah dia mendapatkan ini para ini. Dia nerima yang 5, yang 7, yang 12, kan banyak. Baik itu mereka itu ikut satu eh, tarekat itu kayak Babaiyah, Safawiyah, Nusairiyah, dan lain sebagainya. Atau mereka udah agama rakyat aja, pokoknya mereka udah nerima, iya ulama saya itu menerima itu 12 imam. Oh ulama saya menerima 7 imam. Oh saya menerima Imam Aga Khan misalnya. Tapi dia nggak belajar, dia nggak kayak tahu sanatnya apa gitu nggak. Itu namanya agama rakyat. Jadi saya ingin membedakannya itu Sunni. Jadi kita nggak usah berantem soal teologinya. Nah, nah, dengan kita memahami itu, maka kita akan memahami bahwa biasanya daris-daris yang kalendari atau Muhammadiyah yang dia bertaswali itu dia dituduh sebagai gulat, melampaui batas, karena menuhankan Ali lah, karena menuhankan para imam lah, uh, dan segala macam. Batiniyah lah, batiniyah dalam konteks yang me- mempermalukan mereka ya, menolak otoritas mereka. Nah, di
sini kita melihat ada satu gerakan atau satu tarekat namanya Hurufiyah, yang mereka itu berhubungan dengan kelompok Babaiyah dan Safawiyah. Sebab ajaran-ajaran rahasia mereka sebetulnya sangat kurang dipahami atau tidak dipahami oleh kelompok luar. Sehingga orang menganggap, oh menuhankan Ali. Nah, seperti itu. Sebab apa? Karena sebetulnya hurufi ini adalah satu pendekatan dalam menyampaikan transmisi secara rahasia dengan metode hurufisme. Hurufisme itu adalah metode dia menggunakan rahasia-rahasia dalam bentuk angka, huruf, kata-kata, kalimat, seperti itu. Nah, maka kemudian model gerakan atau tarikat yang dia itu fokus disiplinnya belajar ini disebut sebagai hurufiyah. Contohnya adalah Fazlullah Asarobadi dan muridnya yang bernama Nasimi. Nah, dua orang ini adalah seperti Mansur Aharaj yang dihukum mati. Kalau Nasimi itu malah lebih parah lagi. Dia tuh kayak aduh ya Allah. Saya tapi ketawa saya ngomongin supaya ini ya, supaya saya tidak menangis. Disalib silang gitu lah ceritanya. Nah, Syahid Nasim ini gambarnya nih, ini Syahid Nasim. Ganteng lagi. Aduh. Sebagai perempuan saya bilang ganteng. Karena fotonya memang ganteng. Nah, ya. Maaf ya bapak-bapak. Di sini nggak ada, ini makanya kadang saya kasih gambar perempuan. Terus, nah ini ya. Terus, Ki Jilbas ini tadi adalah murid-murid dari Syekh Ali Haidar atau murid-murid Babaiyah. Dia pakai sorban-sorban merah. Nah, kemudian mereka itu berhasil lah ya menjadi kekaisaran Safawiyah. Makanya ini agak sulit untuk membedakan ini mereka ini apa sih gitu kan? Apa ini mereka Safawiyah? Apakah mereka itu Bektasia atau mereka itu apa Babaiyah gitu kan? Ya soalnya mirip-mirip lah silsilahnya gitu, cuman beda-beda guru sedikit gitu lah, gitu kan? Hmm. Jadi agak sulit membedakannya. Nah, sekarang ini menarik. Ini di sini saya kasih tahu ya bahwa persamaan mereka lebih kurang adalah mereka sama-sama menerima bulir. Safawiyah juga punya bulir. Nah, kemudian baru pada masa Tahmads inilah ya, pada masa Tahmads, aduh susah namanya ini. Dia itulah yang mulai membedakan dengan jelas karena dialah yang mensyiah imamiyahkan Iran. Dia itu yang menciptakan ulang negeri yang tadinya itu dibentuk oleh Mukhtar Al-Takafi. Kalau ada yang tahu sejarahnya, yang belum saya cerita, dia itu berhasil mendirikan negara di Madinah dengan dia adalah katakanlah presidennya gitu ya. Kemudian Grand Ayatullahnya adalah Imam Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi yang Grand Ayatullah itu harus berdasarkan sampradaya, parampara, pokoknya harus parampara. Tapi kalau pemimpin itu bisa demokratis. Nah, cuman bedanya kalau Safawiyah ini monarki ya, gitu. Jadi Grand Ayatullahnya mungkin parampara, tapi ini raja-rajanya, pemerintahnya, kepala pemerintahnya adalah monarki. Nah, ini yang kemudian ya diciptakan ulang oleh Iran setelah tahun 79. Nah, ini juga yang kemudian mencoba diciptakan juga di Albania ini baru-baru ini. Dia pengen seperti itu, tapi dia pakai nama seperti dia juga mengadopsi model Vatikan karena Vatikan itu berada di tengah-tengah ibu kota Roma dan uh, ini tahta suci Bektasi ini dia pengen di Tirana gitu. Jadi semua ada akarnya ya, nggak muncul tiba-tiba kalau kita melihat itu semua. Nah, saya ingin memberikan sedikit beberapa contoh tokoh-tokoh murid dan abdal. 7 penyair. Nah, 7 penyair ini dianggap waliullah oleh semua Alewi, semua Babagan, semua. Oleh Daudiyah juga dianggap sebagai waliullah.
Pelhimet, Sultan Aba, ya semua itu ya. Karena ini sebelum masa pemapanan pemapanan bektasisme ini. Nah, terus kita ada Kai Gusus Abda, kemudian ada Tabduk Emre, kemudian ada. Nah ini yang unik, ada orang namanya Sari Saltuk. Dia seorang abdal yang kemudian menjadi mursyid di Bosnia saat ini. Nah, dia itu sosok dia dicampur dengan sosoknya Santa Nicholas yang dari abad 4 Masehi di Anatolia. Kemudian dicampur lagi sebagai Ayas Ata. Ayas Ata itu eh, tokoh mitologi bangsa-bangsa Turki dan Mongolia yang muncul pada musim dingin. Nah, inilah yang kemudian menjadi Santa Claus. Ya, tuh. Jadi Santa Claus itu bukan satu orang. Santa Claus itu yang sekarang kita dapat itu dia gabungan dari berbagai dongeng, dari berbagai legenda dijadikan satu tokoh. Nah, kemudian ada yang namanya Gulbaba. Dia Babda yang dikirim sebagai musik di Hungaria. Jadi ajaran tradisi Bektaswali ini sampai ke Eropa Tengah, sampai ke Australia. Bukan Australia, Austria. Tadi saya melihat ada orang memposting Teke di Austria. Itu dekat dengan di Hungaria. Nah, bahkan, ya, bahkan ada yang mengatakan, pernah baca sejarah, saya sebetulnya melakukan islamisasi, yang berhasil islamisasi di Bosnia, Serbia, pokoknya Yugoslavia ya, Kosovo gitu kan. Tadinya ada murid-murid dan abdal-abdal dari Bektaswali. Entah itu Babagan, entah itu Selebi. Ya. Nah, terus terjadilah satu peristiwa. Kalau pernah nonton cerita film Sulaiman Ottoman itu yang Hurrem itu, nah dari Turki nah, itu ada adegan di dalam situ, satu adegan penangkapan seorang selebi. Itulah kisahnya itu diambil dari kalender selebi. Emang itu betul. Tapi mungkin di film itu agak beda sedikit cara penyampaiannya. Nah inilah yang juga menjadi salah satu faktor, bukan satu-satunya tapi salah satu yang kemudian membawa kepada satu pemapanan yang memisahkan antara Babagan dengan Dedegan. Nah, Ottoman karena adanya peristiwa pemberontakan kalender Salebi ini, dia kemudian berusaha mempersatukan semua model yang sanatnya kepada 12 imam ini ke dalam payung Bektasisme. Walaupun demikian, itu tetap tidak berhasil menyeragamkan adanya Babagan dengan Dedegan atau dua cabang itu yang tadi yang karena sudah 2 abad ya, cabangnya udah banyak gitu kan. Nah nggak mungkin lagi gitu kan. Nah jadi akhirnya beberapa selebi itu setelah kalender ini memberontak kan dia itu dibantai habis gitu kan, para pemberontaknya ya, termasuk saya rasa banyak leluhur Daudiah juga ikut kalender selebi ini ya. Ya seru banget gitu loh ini kayaknya. Nah, kemudian akhirnya yang berhasil menyintas itu kemudian ya udah kompromis, dia menjadi pelindung dari kelompok-kelompok Alewi itu tadi. Akhirnya menjadi Alewi ya. Nah, ini kemudian mereka menjadi Gedegan. Karena apa? Kemudian mereka mengadopsi model paroki-paroki di kekristenan untuk menjadi pemimpin keagamaan atau pendeta-pendeta dari umat mereka. Jadi karena ini tadinya adalah orang-orang Kristen kebanyakan dan eh, orang-orang Turki ini adalah orang Islam yang pendatang gitu kan. Nah, kemudian mereka bercampur dan sebagainya itu abad yang belum fix banget, bukan seperti sekarang Turki ya. Nah, kemudian mereka mengadopsi ini agar pokoknya lebih mudah biar lebih efektif manajemennya. Jadi ada paroki, tapi namanya bukan paroki, akhirnya di DD ini. Nah, jadi setiap desa atau setiap kecamatan gitu kali ya, setiap kabupaten gitu ya, mungkin ya punya satu
Semewi yang itu adalah seperti Husainia sebetulnya. I'm sorry, it's not Husainia, Husainia. So it's like tempat untuk melakukan kemah, bukan di Zoom seperti sekarang. Mereka menari di situ. Nah, Kizilbas itu kemudian melebur di dalam kelompok Alewi ini. Sementara itu Babagan dia mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Ottoman yang ada di Balkan. Dia punya banyak tanah-tanah perdikan. How do you call lands of perdikan ya Inggris? Pokoknya mereka dapat tanah-tanah perdikan dari kesultanan, dari kekhalifahan di Bosnia, Albania, Makedonia, ya. Negara-negara Kristen kebanyakan yang tadinya. Pokoknya benar-benar Kristen yang banget banget gitu. Nah, akhirnya mereka mengembangkan model-model monastik untuk menggantikan gereja-gereja Ortodoks yang punya biara-biara. Nah, pemimpin mereka disebut Baba, artinya ayah. Seluruh Baba itu kemudian dipimpin oleh seseorang namanya Dede Baba atau kakek. Pemimpinnya sekarang namanya Dede Baba Mondi di Albania. Di Makedonia saya lupa namanya siapa. Kemudian, nah ini Janissary ini ada kan muncul tahu ya Janissary yang satu pasukan yang khusus diupah oleh Ottoman untuk melakukan penaklukan-penaklukan, conquest of the Ottoman. Mereka berasal dari anak-anak orang Kristen yang diculik. Nah, nah entah mereka itu kemudian dipaksa atau mereka pengen sendiri ya, ya terpaksa lah gitu ya. Saya lebih suka kata terpaksa, pokoknya mereka terpaksa masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, soalnya mereka jadi budak. Kalau jadi Muslim, mereka merdeka. Itu taktiknya, itu taktik Harim juga tuh si Huzam. Itu kan taktiknya seperti itu. Kamu tidak boleh mendekati saya, karena saya sudah mengucapkan syahadat. Jadilah dia istrinya Sulaiman, pintar kan? Nah, begitu juga si Janissary ini, misalnya mereka bisa jadi perdana menteri, padahal mereka itu ternyata budak Kristen jadi perdana menteri di kekhalifahan Ottoman. Nah, biasanya orang-orang Janissary ini ketika mereka Muslim, mereka itu dilayani oleh seorang pendeta Bektashi. Tanda kutip pendeta karena fungsinya itu seperti pendeta. Benar-benar soalnya kan masa transisi atau udah terlalu terbiasa ya dengan seperti pendeta gitu ya, pendetaan. Jadi seperti itu. Jadi intinya Babagan dan Dedekan ini dia menggantikan fungsi-fungsi dari seorang pendeta Kristen Ortodoks gitu ya. Modelnya agak beda sedikit dengan Katolik Roma Ortodoks ini. Nah, terus orangnya juga sering nganggap, oh ini Bektashi ini adalah kripto Yudaisme, bukan cuma kripto Kristenan. Soalnya banyak ajaran-ajarannya itu seperti Yudaisme. Ya itu tadi kan kayak udah, pokoknya agama itu harus konsensus gitu kan. Nah, apalagi pada tahun abad-abad 17 Masehi itu ya. Banyak donmeh. Nah, di antara donmeh itu banyakkan adalah Yahudi. Tadinya Yahudi. Mereka pura-pura masuk Islam. Pura-pura itu maksudnya kripto jadinya. Kripto Yudaisme, kripto Kristen gitu kan. Jadi satu orang namanya Sabbatai Zevi. Dia itu mengklaim dirinya adalah Mesias. Nah, gak lama kemudian karena dia ingin selamat atau bagaimana ya, intinya dia akhirnya memeluk Islam. Jadilah dia donmeh. Nah, banyak muridnya dia, pengikutnya dia, bukan dia ya, bukan sahabatiannya ya, tapi pengikutnya dia itu banyak yang menjadi Bektashi. Makanya kemudian kesan bahwa Bektashi ini adalah kripto Yudaisme itu menjadi semakin kuat karena banyaknya orang-orang yang tadinya orang Yahudi. Tapi apapun itu, dua dari kelompok ini punya corak-corak yang sama. Sama-sama tauhid, sama-sama punya pola empat, yaitu misalnya keyakinan kepada empat pir, kepada empat kitab suci, kesetaraan gender, dan vernakular. Vernakular itu apa? Kira-kira tahu nggak? Saya takutnya pada ngantuk. Ini pada ngantuk nggak? Angkat tangan jika masih bangun. Vernakular apaan, Mas Adi? Tahu nggak? Mas, Nggak tahu. Mas Fauzan tahu nggak? Apa Mbak Wahyuni tahu nggak?
Vernakular itu artinya adalah berekspresi lokal atau berbahasa lokal. Tepatnya berbahasa lokal. Tapi saya sering mengatakan berekspresi lokal. Jadi kalau jauh dia itu harus di Indonesia ya harus bicara bahasa Indonesia, nggak bicara bahasa Arab, Turki gitu enggak. Makanya kita nggak bisa bahasa Turki, nggak perlu belajar bahasa Turki enggak karena kita menekankan kepada vernakular. Kalau ada di Albania, mereka ngomong bahasa Albania, saya juga nggak akan ngerti bahasa Albania. Ada Teke Daudia tuh di Albania, dia ngomong Albania saya juga nggak ngerti. Ya, dia itu dari tadinya jadi tradisi Babagan, lalu ikut Daudia. Nah, itu vernakular tuh itu ya. Nah, kemudian mereka kemudian punya namanya tradisi yang serupa sama adanya musahipli ya persaudaraan spiritual kemudian pemberkatan 7 pemberkatan. Nah ini sebetulnya mirip di dalam ortodoks juga ada ya, 7 pemberkatan untuk lahir meninggal sakit inisiasi menjadi seorang gadis menikah musahiplik mungkin yang musahiplik ini nggak ada di ortodoks kemudian menjadi seorang mursyid. Nah, nah sekarang ini hampir nih semua bektasi ini umumnya nggak akan puasa Ramadan. Bukan karena nggak mau puasa sebetulnya, karena mereka menganggap itu adalah warisan dari Umayyah. Penetapannya yang sedemikian sakit. Jadi mereka punya bulannya sendiri, yaitu bulan November Desember. Kemudian mereka puasanya lebih kepada bulan Muharram, yaitu Asyura. Dan mereka merayakan Asyura, Arba'in. Mereka, kita ya, kami ya. Lebih tidak begitu merayakan Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau merayakan itu karena rasa persaudaraan dengan sesama muslim seperti seperti Baba Mondi itu dia sering sholat Id, sholat Idul Adha, ya maksudnya seperti itu. Jadi tapi secara tradisi kita nggak nganggap itu satu hal yang perlu dirayakan. Tapi merayakannya Idul Fitri ya, yaitu perayaan pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas dan Norus yaitu tahun baru. Dianggapnya ini tahun baru Persia ya, padahal sebetulnya ini tahun baru yang juga penting bagi pemahaman tentang Nabi Khidir. Juga nggak begitu pengen gitu naik haji enggak. Makanya sering dianggap ini agama bukan Islam nih kayak gini kan gitu kan. Karena memahami rukun Islam itu beda. Ada rukun Islam juga, rukun iman ada tapi memahami rukun Islamnya beda. Nah, terus eh nah, soal alkohol ini ada 2 kelompok. Ada yang bilang boleh minum, ada yang enggak boleh. Pokoknya bener-bener enggak, jangan minum gitu ya. Nah, itu kalau yang enggak itu ya, itu guru saya. Tapi kalau saya enggak seperti guru saya. Wah, kalau mau minum alkohol ya silahkan aja gitu. Karena itu saya sudah belajar. Jadi kita tidak perlu terlalu ini. Tapi, nah, ini nih yang aneh. Semuanya ini rata-rata mengikuti pola makan Ja'fari dan atau Hanafi. Salah satunya ya, intinya itu kepada tidak makan babi, tidak makan apa cumi-cumi gitu loh. Lele nggak makan, kelinci nggak makan. Terus dari bukanya, saya buka video saya nih. Bisa nggak sih? Aduh, kok nggak bisa buka video sih? Nah, perempuan tidak perlu pakai kerudung. Kalau ada di antara saudara-saudara sempat pergi ke Nevşehir, di situ adalah petilasannya Bektaswali, maka mungkin akan menemukan perempuan mengenakan yukensi atau kaos pendek gitu ya, pendek, lengan pendek gitu, tapi pakai kerudung doang, kerudung selendang gitu ya, tapi pakai celana jeans, tapi menziarahi makam Bektaswali, makam keturunannya. Itulah Bektasisme. Jadi dulu nggak pernah ribut soal pakai baju itu harus seperti apa. Yang penting sopan itu menutupi
bagian-bagian yang umum dianggap tidak sopan atau provokatif. Ya jelas lah ya, nggak pakai baju rok mini gitu ya enggak. Atau pakai baju bikini ya enggak. You can see kan, kalau musim panas ya biasa sih, kalau di luar sana itu kan musim panas, jadi pakai you can see. Yang penting kan bagian dadanya tertutup gitu kan. Nah, tapi sebetulnya itu sangat berat ya, kalau kita melihat ya. Kalau melanggar Afurkon, dia nggak bilang melanggar Afurkon, tapi ada aturan misalnya, kalau mencuri maka tidak boleh ikut sema sekian kali. Jadi uh, kalau di Daudiah itu nggak mungkin saya bikin. Nah, nanti lama-lama saya nggak ada yang baca petugas dong. Wah, ketahuan nih Herman sama Mas Adi nyolong gitu. Aduh, 2 bulan nggak. Tapi kan itu kok jadi desa itu kan komunikasi itu kan bener-bener dihukum gitu ya. Nggak bisa, pokoknya dipermalukan gitu kan. Jadi kalau di desa itu masuk akal. Ini biasa terjadi ya di Alewi, hukuman-hukuman seperti ini. Kalau Babagan itu mungkin saya nggak tahu, nggak begitu tahu saya kok Babagan. Soalnya tradisinya lebih dekat kepada Alewi. Kita lihat bedanya sekarang. Bedanya intinya siapapun boleh untuk menjadi seorang Babagan dan Selebi. Orang Jawa, orang Indonesia, orang Jerman, itu banyak udah orang Jerman itu jadi BKASI itu di Jerman karena ada banyak imigran kan. Tapi kalau seorang ingin menjadi Alewi, dia harus lahir dulu dari seorang Alewi. Dan untuk menjadi seorang Dede, dia harus dari keluarga Said. Ya. Nah, ini yang saya ingin katakan. Jadi Babagan itu punya dia punya dia tidak punya sejarah yang sama dengan Dedegan atau Alewi, bahwa menurut mereka Bektas Wali nggak nikah ya dengan Fatimah Nuriyah, tapi itu sahabatnya aja seperti Maria Magdalena. Dan Ki Deli itu adalah keturunan spiritual atau murid lah ya, bukan anak kandung. Ini mungkin karena mereka itu ingin mendukung model monastik mereka. Nah, kemudian di Babagan itu mereka lebih lebih prefer untuk pemimpinnya adalah Ibat. Kalau yang perempuan itu namanya Mujarada. Ada perempuan seorang baba yang Islam ini. Nggak enak ini sih jadi orang apa BKS itu sebenarnya nggak enak nih. Kayak Mas Adi tuh nggak enak nih kalau jadi musik. Nggak boleh nikah lagi. Monogamus. Harus istrinya satu doang. Kalau ketahuan dia kawin lagi, dia langsung Kalau dicopot. punya pacar, Itu tetap kecuali kata istrinya boleh gitu. Kayaknya Mas Adi punya pacar nih dia. friend with benefit, Enggak Mas friend with Adi, ini benefit aja. ini untuk tenang Oh, untuk tenang. ngurusin. Oh, enggak, itu buat Mas Agung sama Rahmat. Ya, ini untuk Herman tuh. Nah, Herman bangun bangun. Mbak Gadis bawa ke sini Mbak Gadis biar dengar. Ya, ini nggak boleh gitu. Nah, kalau di kalangannya selebi yang namanya mujari itu dia bukan tinggal di ini ya, bukan tinggal di biara. Tapi itu mereka tuh kayak itu tadi kalender itu jalan apa pakaiannya compang camping gitu. Kayak model kanber. Kanber itu kan selalu digambarkan berpakaian yang kayaknya compang camping lah ya, terus kapak di leher gitu. Nah, itu biasanya kalau selebi itu begitu. Nah, contohnya tuh gitu. Jadi kalau kita lihat gambar tuh gampang, oh ini pasti Bekasi, oh ini pasti bab foto, gampang kita lihat. Nah terus, nah ini tadi ya, pokoknya mereka berkelana gitu kan kayak sebetulnya. Nah, kalau yang perempuan namanya Mujarada, ini karena banyak imigran Alewi di Jerman, kemudian mereka punya terus sekarang ada gitu perempuan-perempuan jadi Mujarada di Babagan. Uh, Modelnya beda dengan Katolik ya. Mujarada ini bisa dari yang sudah pernah menikah atau janda, suaminya meninggal bisa. Itu mungkin seperti itu sama dengan yang ada di Ortodoks dan di berbagai model Buddhisme. Nah, katanya di Turki juga ada dulu. Awal-awalnya masih ada sampai zaman Republik Turki berdiri. Tapi nggak tahu kalau sekarang, saya nggak tahu. Nah, karena mereka ini bangsa-bangsa patriarkis, nggak seperti di Indonesia. Ya, Indonesia ini nggak patriarkis banget sebetulnya awalnya. Buktinya ada orang Minang kan. Buktinya di Madura orang bikin rumah di depan untuk anak perempuannya kan. Di sana kan nggak ada begitu.
Di sana baru gara-gara ada Bektas lah, maka perempuan bisa pergi kemana aja, nggak perlu pakai cadar. Terus di rumah orang Sunni itu nggak bisa. Tapi hanya di rumah-rumah orang Alewi bisa. Saya perempuan nimbrung gitu sama bapak-bapak. Apa ngobrolin apa itu bisa kalau di keluarga Alewi. Makanya di sana itu tetap walaupun mereka tadi bilang kesetaraan gender, tapi tetap aja nggak ada tuh yang namanya anak atau nenek gitu yang memimpin gitu. Nah, nah, walaupun sekarang saya lihat sih udah ada ya di salah satu Alewi saya pernah lihat tuh. Wah, apa kemajuan kata saya. Karena mereka mungkin udah nggak apa nggak nggak ada cowok yang mau jadi dede kali dan harus Said lagi kan. Nah itu Syarifah mungkin ya. Nah terus ini kita tenang Daudia aja ya. Di sini ada orang yang di luar Daudia kayaknya. Nah, kalau Daudia itu tadi yang disampaikan itu turunan dari Bapak Ismail yang di Bumi Toka, terus dia bermigrasi ke selatan Anatolia, terus ke Eropa Tengah. Jadi dia itu bisa disebutkan orang Eropa atau Yunani ya. Jadi itu sebetulnya orang-orang Pomak. Tiba-tiba lupa namanya pegunungannya apa. Ini ya orang sejarah terlalu banyak yang diingat. Jadi sebelum mereka itu mengalami jadi Sunni semuanya, tadinya kan ada yang Sunni, ada yang Syiah gitu kan, ada yang Bekasi gitu ya. Nah, mereka ini kemudian menerima tradisi yang sama. Nah, terus setelah Lulu Daudia ini dia ke Amerika di Virginia Barat. Kemudian dia menjadi masuk ke dalam otak Mullins. Ini masih misterius juga gitu kan. Mereka tuh kenapa jadi masuk ke Mullins? Karena Mullins ini adalah 3 suku bangsa. Ada kulit hitam, ada indigenous, ada Eropa. Jadi kalau sepenuhnya kulit putih ini kan jadinya Kristen banget ya. Menjajah banget, manifest seni banget gitu ya. Nah, cuman yang menjadikan perbedaan kuat Zaudia dengan selebi yang lain adalah di pemeliharaan 4 kitab. Ini sama dengan teke yang ada di Turki namanya teke Sinasi. Jadi cuma 2 teke ini sekarang yang pokoknya kita tahu bahwa ini tuh tradisinya dari Taurat, kita tahu ini tradisinya dari Mazmur, kita tahu ini dari Injil. Itu 2 teke ini. Nah, tahun 80-an ini kemudian direstorasi. Jadi kebanyakan Daudia itu pada masa itu bertakyah sebagai baptis. Ya, karena baptis itu memang paling efektif di situ saat itu untuk memelihara dekal. Nah, tapi secara di rumah disampaikanlah sangat itu ijazah itu kepada kalau nggak anak kepada cucu. Nah kebetulan Syekh Hawa itu mewariskan ijazahnya kepada cucunya karena cucunya ini belajar dan meminta kepada beliau. Nah, juga keturunan Salebi juga dari Turki. Dan jadi kalau lihat-lihat sebetulnya ada beberapa orang yang sudah perempuan. Inilah yang menyebabkan Daudia itu tidak punya satu persoalan seperti yang dialami Babagan dan Alwi saat ini setelah runtuhnya Ottoman. Tentu saja kita punya persoalan yang lain. Misalnya penerimaan kita itu masa Bekasi gitu kan ya gitu. Siapa sih kalau Bekasi itu pasti pikirannya yang Albania gitu. Pikirannya pasti yang Makedonia ya atau yang Arab yang Turki gitu kan. Sulit itu menjelaskan Daudia itu karena itu. Dan juga adanya masalah Syiah-fobia dan Sufi-fobia di kalangan muslim. Kalau yang di barat mereka itu mengalami Islamofobia. Seperti yang mungkin ada di sini. Nanti bisa tanya itu kepada saudara Philip. Dia mengalami atau tidak Islamofobia. Yang jelas sahabat saudara Musahib saya mengalami Islamofobia di Finlandia. Nah, atau juga antisemit ya. Kadang dia dianggap sebagai orang Yahudi karena dia pakai kerudung dan kulitnya putih. Nah ini akan saya sampaikan tentang hikayat Muhammad Al-Hanafi tadi bahwa hikayat Muhammad Al-Hanafi yang ada konteks yang terjadi pada abad 12 hingga abad 16 Masehi di wilayah yang disebut Kekaisaran Ottoman kelak. Nah, dengan pembentukan dari adanya Babaiyah, apalagi Safawiyah, gitu kan, Hulufiyah. Nah, tapi ini semua ada satu hal yang hanya disampaikan rahasia. Jadi makanya itu membingungkan tentang ini sebenarnya kelompok apa sih? Dia memahami Imam Mahdi itu seperti apa? Dia memahami Islam itu seperti apa? Karena kebanyakannya itu rahasia. Dan ketika saya membaca Ikat Muhammad Al-Hanafiah, saya mendengar dari beberapa murid Daudia yang ada di Sumatera Barat, yang berasal dari latar belakang Sataria, saya terkejut bahwa disitulah koneksi kita. Dan kemudian saya memahami bahwa kalaulah tidak ada formalisasi yang dilakukan pada masa si Tahmas itu ya mungkin ya kita tidak akan bingung gitu, maksudnya bahwa itu sebetulnya Syiah atau bukan sih gitu kan, Sufi atau bagaimana gitu kan.
pernah katanya diterima oleh seorang Imam Nizari Ismail ya, yang punya negara, untuk punya satu kota itu dipimpin oleh Baba Rasul. Jadi dulu itu kayaknya orang nggak terlalu Sunni Syiah atau apa antara Syiah itu nggak terlalu kayak kita sekarang ya. Ya. Jadi saya cuma ingin menegaskan sebelum saya tutup nih, takutnya takutnya kalian menganggap wah masih panjang ya, enggak. Nah, intinya adalah saya ingin menyampaikan pembahasan ini pada malam ini karena ada satu berita bahwa di Tirana itu terjadi uh, rencana untuk membuat itu negara Islam Bektashi, tahta suci Bektashi. Nah, beberapa babagan, terutama yang ada di Turki itu tidak setuju. So some babagan in Turkey, they disagree with the idea of the state of Bektashi in Tirana, uh, because it may seem, oh this is the true Bektashi, the other are not true Bektashi. Dan ini juga berhubungan dengan identitas Islam. Nanti itu akan saya jelaskan ya about this ya. So I will explain later about this Islamic identity. Tapi intinya orang-orang Albania itu pernah mengalami masa sebagai negara komunis yang benar-benar agama itu dilarang. Albania, jadi saya tahu ya bagaimana trauma itu masih ada sampai sekarang. Dan ini mungkin kalau kita bisa lihat pengalaman 65, gitu. Ini sekarang berarti 30 September kan. Ada film-film yang baru dirilis oleh Denny Siregar yang mengisahkan satu hubungan antara anak PKI dengan anak NU gitu. Yang menyebabkan cinta mereka terlarang. Oh nggak salah seperti itu ya filmnya, kayaknya seperti itu ya filmnya. Coba koreksi kalau salah. Lebih kurang ada pengalaman-pengalaman seperti ini. Nah, Babagan dia itu ingin memilih identitas sufi untuk memelihara transmisi. Walaupun mereka nggak peduli ya, emang Islam atau bukan, bodoh amat ya. Kami sufi dan kami punya sanad. Nah, beberapa Alewi itu menolak diidentifikasi sebagai Muslim. Karena mereka itu biasanya, karena tinggal di Turki, terus banyak orang Sunni di situ. Mereka itu didorong, pokoknya Islam itu harus versi Umayyah, Abbasiyah, Ottoman. Nggak bisa versi MUI, nggak boleh gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, gue bukan Islam. Kira-kira seperti itulah ya. Dan semua ini juga berhubungan dengan Islamofobia dan anti-Islam yang dialami oleh banyak Alewi di Jerman, di Italia. Babagan juga mengalaminya. Karena banyak Alewi ya di Jerman dan Italia. Saya pernah hampir pergi ke TK Alewi di Italia. Pada masa itu saja mereka masih sangat tertutup. Mereka nggak menerima saya. Maksudnya, saya bingung gitu, bagaimana caranya bisa ikut mereka pada masa itu 2011. Mungkin sekarang berbeda. Nah kalau Babagan itu sudah punya TK yang wah keren banget lah di Michigan sana. Maybe one day I will establish Daudia again in somewhere in Minnesota. Not Michigan ya, Minnesota. Nah, sekarang kalau Daudia atau kita sebutlah diri kami ini sebagai neo celebrity, yang pokoknya nggak ada hubungan lah dengan Dedegan dengan Babagan itulah gitu kan, karena sudah berhijrah jauh pada abad 18 ke mana-mana, ke India gitu kan, terus ke Inggris gitu kan. Nah, jadi ya kita punya keuntungan, kita tinggal di negara Pancasila. Harapannya sih ya Pancasila itu masih masih bisa gitu kan. Kemudian di Daudia itu ya, kalau disebut TK itu tidak mesti satu gedung atau rumah, enggak. Saya itu TK juga, Herman itu TK, Mas Adi itu TK gitu kan. Nah, dan nah ini yang terakhir sebelum saya sampaikan, di masa lalu karena peristiwa Balim Sultan dan Baba Ismail itu sampai ke zamannya Syekh Ali Haidar itu kami menghindari untuk berhubungan dengan Babagan. Soalnya suka takut kayak nanti kan jadi berantem, masalah otoritas gitu kan, masalah kekuasaan. Dan daripada kita itu kita cari damai dan kita jalan sendiri-sendiri, kita koeksis saja. Kalian silahkan ini saya belajar dari kalian ya, webpage kalian, versi-versi sejarah kalian, oke gitu kan. Nah, ya tapi mungkin entahlah di masa pemerintahan yang baru, sih, kepemimpinan yang baru, mungkin saja ya saya berhubungan kembali dengan Baba Mondi atau Baba yang ada di Makedonia gitu. Walaupun Syekh Ali Haidar masih berhubungan dengan Baba yang ada di Makedonia. Cuman Baba yang di Makedonia itu kan di bawahnya Dede Baba yang di Albania ya. Gitu. Ya, demikian kiranya 2 jam ya. 1,5 jam saya ngomong ya. Kayaknya lama banget hari ini. Cuma ngomongin doang. Ya, silahkan bagi yang mau bertanya dan mau ngomong atau bagaimana. Monggo. Nah, monggo Mbak Wahyuni, lokalisasi. Mbak Wahyuni lokalisasi kayak itu Mbak. Tempat pelacuran.
Sesar hitam ya konotasinya Mbak. Silakan Mbak kamu tanya atau apa? Silakan Mas Adi atau siapa di sini silakan. Mungkin Ikarus ini atau Dono. Katanya agak serem nih fotonya. Ah, so if you want to ask anything before we close, you can do it now. So is that dispute me or anything? I have Please? many questions. Yes, yes, Yeah. please. Please, brother. But there's too many to ask right now, so I'll hold off. Yeah, or you can skip and we can talk in another day and ask me by yourself. But you can ask anything now. Well, the only question I would have now is, Mhm. is there a book that contains all this information? Is there a book that contains this information? Yeah, Yes, that you so compiled. yeah, so there are actually like just now I wrote Todd Olson, I think Todd Olson. It's one book that I read. I don't remember all the books. Actually, I don't really Oh. remember all because I read it like a few years ago. So Todd Olson, and if you want to read something Babagan, maybe maybe Albert Doja. You know him. It's in America. I think he's American. Albanian. What's his name? Yeah. Albert Doha or Albert Doja. I don't know how to pronounce his name. So you know him? No, but No, yeah. I'll figure out. Inshallah, I'll figure out how to learn about him. Yeah. So usually Babagans are written by their own, and anthropologists written about Alevi. I think I can give you some list because I have been writing a novel actually, and the novel I put the book references, a lot of how Alawi music, they have a history Oh, of music. Yeah, very interesting. And when I read this book, now I understand why the beloved and I must be written in poetry and in such notes. If only I can sing better like Sister Anna, then I will sing like that. And if we are in the same place, you can play, for me, while I recite is the beloved and I. Yeah, interesting because they have their own system of music. So this is what also used in the beloved and I. So that's why Daudia is much more like Alewi than like the Babagas. Also, there is okay. So next month, October, until November or December, they have conference about Alevi. It's in English and in German, but I think mostly in English. So you can join. I think I will send you the link, the Zoom link. But it is very academic, yeah. I think very academic. Yeah. So yeah, next Van Bruinessen. So I will write here. So Martin van Bruinessen is a scholar in Bektasism. You can also find him. His wife is Indonesian. He's a scholar in Sufism. Martin van Bruinessen. He's Dutch. Oh, Either German or Dutch. Unfortunately. Yeah. Yeah, so his wife is Indonesian, a singer. So he loves Bektas very so much. But I don't think he is a Bektas. just a Yeah, scholar. yeah. So I want to answer the question by Sister Wahyuni. So Sister Wahyuni asks, what is the difference between Alewi and Alewite? So Alewite is the group also called as Nusairia. So they are the Nusair, Ibn Nusair. So Nusair was the disciple of Imam Ali Al-Hadi. And after the death of Imam Hasan al-Askari, he believed that there is no more Imam and only the Caliph, just like ordinary Murshid. And so that's how Nusairia developed, and they are also called as Alawite. So they don't believe in Imam Mahdi like the 12 first, but they have lineage until Imam Ali al-Hadi, the father of Imam Hasan al-Askari.
or until Imam Hasan al-Askari, but they don't believe Imam Hasan al-Askari has a son to continue the lineage. Something like that. Jadi begitu ya Mbak Yuni. Mungkin jelas ya. Gimana Mbak Yuni? Oh, Mbak Yuni mah jago ya bahasa Inggris. So, luckily Mbak Yuni is very good in English. Silahkan yang mau tanya lagi, Mbak Nenti. Mbak Nenti baru datang nih. Mbak Nenti nggak apa-apa pakai bahasa Jawa juga boleh. Atau ada yang lain. Jangan malu-malu, Mas Dono, Mas Fuiat. Yang sampai kornet. Tapi kayaknya nanti pulang-pulang di sini, wah bener nih, jauh dia sesat. Menyimak aja. Maaf. Herman nggak ada ya keluar? Oh, tidur ya? Dia tidur kah? Tadi kan saya bangunin dia. Seka, aku baru bangun. Nih, tolong ya. Jadi ada yang nggak bisa ikut Sema karena nggak punya pulsa. Atau bisa bilang sehari sebelumnya, Seka, aku nggak punya pulsa buat ikut Sema. Nanti aku malak yang lain gitu kan. Ya, bagaimana? Kalau nggak ada kita tutup. Mas Fauzan, nggak ada yang mau ditanyain? Soalnya biasanya Herman nanya. Herman kan suka nanyain. Ya, kalau ini udah ya. Nggak ada yang tanya lagi. Oke, mari kita tutup sohbet malam ini. So today we are almost 2 hours. Usually we are only 2 hours. Mari kita tutup dengan doa. Silahkan, Saudara Kanber. Kekasih, aku menggenggam nama yang diberkati, nama Haji Bektaswali, dan aku mengklaimnya. Jikalau bukan semuanya yang mempermalukannya, aku mengklaim berkat pusaka melimpahnya, meski diragukan tanpa bukti apa-apa. Salam sejahtera bagi dia dan ahlul bait mereka, Sayyid Khidir Lala dan ahlul bait mereka, Baba Ismail dan ahlul bait mereka, Baba Musa Kazim dan ahlul bait mereka, Syekh Ismail dan ahlul bait mereka, Syekh Hawamulins dan ahlul bait mereka. Praise be to all of us and our present living Mursyid. May Elohim protect us, guide us, nurture us, under the guidance of the four great peers Al-Ghaib, Enoch, Elijah, Christ, Al-Mahdi. May they guide our Mursyid, Syekh Ali Haidar and his Ahlul Bait, Syekh Kumal and his Ahlul Bait, Syekh Siba and her Ahlul Bait, especially to all the guests in Indonesia. May you give all of us strength to live and receive. Elohim, hear my prayer and give ear to my mouth's word. I my life for stranger to rise against me and violent men. Take my free soul. They have not set Elohim before them, walking or in dream. Oh, be merciful to me, O Elohim. And be merciful to me, for my soul trusts you. Indeed, I make my goal the shadow of your wings to flee until it pass calamity. Mas Adi? Bismillah, buyut kami, canggah kami, warang kami, budak-budak kami, gantung siur kami, gerobak sate kami, debok bosok kami, gali asam kami, gerobak waton kami, cendeng kami, gian kami, cumpleng kami, amplang kami, menyaman kami, menyamanya kami, terah tumrah kami, dan seluruh leluhur dan nenek moyang kami. Semoga Allah meridai mereka semua. Bismillah, semoga Allah merahmati pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami, buyut kami, canggah kami, warang kami, udak-udak kami, gantung siur kami, gerobak sate kami, debok bosok kami, gali asam kami, gerobak waton kami, cendeng kami, gian kami, terah tumrah kami sekalian. Semoga mereka semua diberkati dengan petunjuk empat rijal al-Qaid. Beloved, I seek the blessing of the word that called David from field of iron, and the Lord truth I sought the blessing when I was a youth, and seek it now and always faithfully. Love, I feed upon your mercy when I wake the marketplace, and I feed upon your mercy even then. Bismillah. May Elohim do good to us, and may He mind His faith in us. Faithful servants come to check up. May He give all of us a heart to worship Him and do His part with courage and a willing mind. May He open our heart not blind to His law and His commandments.
And may He bring peace in our camp. May He hear our prayers and reply, not leaving you in time to die. We are now praying for all here. Marilah pada malam ini kita mengajukan doa-doa khusus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya 4 Maha Guru kita, Maha Guru kita Nabi Khidir, Maha Guru kita Nabi Ilyas, Maha Guru kita Sang Pir Yesus Kristus, dan Maha Guru kita Datuk Imam Mahdi mendoakan kita dan doa-doa kita. Doa apapun yang saat ini sangat kita butuhkan dan sangat membuat kita putus asa, sangat mengharapkan. Semoga kiranya dengan doa ini kita mendapatkan jawaban dan bimbingan. Karena kebanyakan dari kita ini berada dalam keputusasaan. Di dalam masalah keuangan, di dalam masalah kesehatan fisik, hubungan pekerjaan, hubungan dengan sesama manusia, dan tuntutan masyarakat. Dan kita juga melihat, menyaksikan, atau mengalami sendiri penindasan dan ketidakadilan. Namun kita tidak dapat berbuat apapun. Ya Allah, lindungilah dan berkatilah bangsa-bangsa, negeri-negeri di mana TK-TK Daudiah berada. Indonesia, Finlandia, Turki, Albania, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Pakistan, Belanda, dan lain-lain. Semoga kiranya Engkau, ya Allah, memberikan rahmat, perlindungan kepada saudara kami yang ada di Palestina. Dan negara-negara lain yang saat ini sedang mengalami perperangan. Mohon kiranya Engkau pulihkan mereka yang ada di negeri Israel sana dan negara-negara adidaya agar mereka segera sadar dan kami semua dikeluarkan dari ketidakadilan dan memperoleh kembali keadilan. Ya Allah, keluarkanlah kami dari penindasan ini. Dan berikanlah kami serta keluarga kami kekuatan, kesabaran, keelingan, kewaspadaan, kelembutan, dan kasih sayang. Ya Allah, bantulah kami di dalam melalui dan di dalam turut terlibat memulihkan persoalan lingkungan hidup. Berbagai penyakit ekologis yang kami harus hidup dengan semua ini, entah itu perubahan iklim, gelombang panas atau gelombang dingin, atau berbagai bencana lainnya. Ya Allah, dengarkanlah kami. Insya Allah. Marilah kita mengirimkan Al-Fatihah ini untuk keluarga, saudara, atau orang terkasih yang telah mendahului kita. So while I recite this from the beloved and I, please in your heart recite Al-Fatihah from the Quran, and let's send Al-Fatihah to the beloved ones that had passed away. In the name of God, most gracious, merciful, all praise is God's, Lord of the universe, most gracious Lord, and Lord most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your bounteous fruition, not in your path who know your wrath, nor in your way whose steps go to perdition. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma Muhammad ali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa Selamat lagi malam. di sahabat yang akan datang. Selamat Terima kasih. beristirahat.